Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama aku Izwan. Salam dari Maldives. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah support aku dengan subscribe dan juga like videonya, dan mungkin juga share video-video yang sudah aku buat. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ngelihat video ini, selamat datang, dan sangat dibutuhkan support dari teman-teman dengan like, komen, mungkin share, dan subscribe video ini. Buat teman-teman yang baru datang, baru ketemu video ini, selamat datang. Dan juga jangan lupa untuk supportnya. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke aku. Banyak sekali pertanyaan yang sudah aku kumpulkan dari komen video aku, dari chat juga yang diberikan ke aku. Oke, kita langsung dari video dari pertanyaan pertama. Bang, info loker Maldives dong. Oke, aku sudah sempat buat konten untuk informasi lowongan pekerjaan di Maldives itu beberapa tahun lalu di YouTube. Baru-baru belakangan ini juga aku ada bikin video di TikTok juga, cara untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan di Maldives. Itu videonya aku pin di TikTok aku. Dan pertanyaan kedua, kalau cewek susah nggak cari kerja di Maldives? Nah, untuk cewek dan cowok sebenarnya nggak ada batasan ya untuk kerja di sini. Dan lagi yang aku senangi di Maldives itu bahkan cewek bisa berjilbab untuk kerja di Maldives. Mau baik itu dia di front office, back office, no issue, bisa kerja buat cewek bahkan berjilbab. Terus pertanyaan selanjutnya, nama websitenya apa? Itu tadi aku sudah share juga, aku sudah pin videonya di TikTok. Kalau mau search juga websitenya itu jobstripmaldives.com. Maldivesnya pakai S ya, .com. Persyaratan berkas apa aja? Nah, ketika teman-teman buka itu website, teman-teman klik departemen apa yang teman-teman mau inginkan, teman-teman bisa melihat di situ persyaratan apa aja yang mereka butuhkan. Persyaratan apa aja yang harus dipersiapkan. Itu langsung mereka tampilin di lowongan pekerjaan itu. Next pertanyaan, Bang, cara kerja di sana gimana ya, Bang? Oke, sama pertanyaan, cek di TikTok aku atau cek di deskripsi, aku lampirkan link konten aku sebelumnya. Bang, info loker Maldives dong. Sama, silahkan cek di deskripsi atau di TikTok. Kak, usia 35 bisa ke Maldives nggak? Untuk usia tidak masalah. Ada yang lebih dari 35, tapi untuk entry level biasanya mereka cari anak muda dan lokal. Itu untuk entry level. Kira-kira job ke Jepang atau ke Maldives? Nah, aku tidak pernah, belum punya experience di Jepang. Saat ini untuk overseas baru ke Maldives, dan ya aku pilih Maldives. Kak, lewat LPK mana atau mandiri? LPK mungkin sama ini ya, maksudnya ada jasa penyedia gitu ya maksudnya. Aku mandiri, jadi informasi bisa dapat dari teman, bisa dapat dari website yang aku kasih itu. Terus cara kerja di situ gimana, Bang? Cara kerja ya, kalau teman-teman sudah punya pengalaman, langsung cek di deskripsi link yang aku sediakan konten sebelumnya
atau di TikTok aku. TikTok aku Izwan_Melayu. Oke, kita sambung di pantai. Tadi aku stop dulu karena berpapasan sama tamu. Aku nggak mau video ini ada tamu yang masuk. Next pertanyaan, living cost di Maldives sekitar berapa dolar bang? Nah, berhubung aku tinggal di pulau, jadi tempat tinggal, makan itu ditanggung. Paling jajan ya, kalau kita mau jajan ya jajan, kalau teman-teman ngerokok ya rokok kayak gitu. Dan aku juga jarang ke pulau lokal, dan ke Malay itu juga pas mau berangkat dan pulang ke Indonesia doang. Next, bang, apply lewat mana? Aku lewat jalur mandiri ya. Lewat jalur mandiri. Terus gaji perhotelan di Maldives berapa bang? Kalau untuk gaji tergantung level ya. Level entry level itu bisa bukan bisa, entry level itu $520. Itu sudah patokan baku dari pemerintah. Nah, itu ditambah service charge. Kalau 520, service charge-nya 500, paling rendah ya sudah $1.000 gitu. $1.000 ya tinggal di convert ke rupiah berapa? 15 sampai 16 juta. Itu untuk gaji. Terus biaya keseluruhan berapa? Harus bisa renang nggak? Tergantung dari posisi apa yang teman-teman apply. Kalau back office, front office ya tidak harus berenang. Berhubung aku di sini under Marine Lab, melakukan riset dan konservasi di bidang kelautan, otomatis aku harus bisa berenang dan menyelam. Oke, next pertanyaannya, halo Bang Izwan, izin nanya, kalau misalnya kerja di Maldives itu kira-kira untuk urusan izin dokumen dan berkas kewarganegaraan apa aja ya yang harus diproses? Apa butuh visa tertentu? Nah, pertanyaan ini bagus sekali. Jadi dokumen apa aja yang dibutuhkan? Untuk awalnya ketika ngelamar biasanya yang diminta CV. Terus ketika CV-nya dilirik, ada kesempatan interview. Terus juga lulus, sudah dinyatakan lulus dari semua proses. Dokumen yang dibutuhkan tentunya, aduh, tidak aku gatal ya. Tentunya ijazah itu harus dalam bahasa Inggris untuk pengurusan visa. Terus paspor tentunya. Terus apa lagi ya? Itu aja sih, nggak banyak. Dan butuh visa tertentu. Visa, nah itu untuk proses visa ya. Jadi ketika sudah lulus ya perusahaan yang mengurus semuanya. Jadi kita tinggal terima bersih. Ketika visa sudah selesai, nanti dari perusahaan mengirimkan seperti bukti pembayaran. Visa kita lagi diproses, dan ketika sudah selesai nanti diupdate. Nah, kita cukup membawa kertas lembar itu, dan itu bakalan aman masuk ke Maldives melewati imigrasinya Maldives gitu. Sebelum itu aku mau tunjukin ke teman-teman, ada hiu di depan aku. Sebentar ya. Ada 2 anak hiu. Lihat nggak? Ini main di pinggir sekali. Jadi gampang ngelihat anak hiu ya, karena kita di sini area nursery-nya untuk reef shark. Kita lagun, jadi aman untuk anak-anak hiu besar di sini. Next, kalau misalnya punya ijazah diploma 3 perhotelan tapi pengalaman kerja hotel bintang 3, kira-kira chance untuk diterima itu masih memungkinkan nggak ya bang? Soalnya aku lihat rata-rata minimal pengalaman 2 tahun bintang 45. Aku pengalaman bintang 4 tapi magang doang masalahnya. Nah, memang untuk di Maldives, sepengalaman aku sudah 3 kali pindah resort di Maldives,
Dan ya mereka mencari orang yang ready untuk langsung kerja. Nah, buat teman-teman yang pengalamannya masih baru, alangkah baiknya coba dulu di Indonesia, cari resort bintang 5. Terus juga yang resortnya ada nama. Sudah kerja 1-2 tahun. Terus persiapkan skillnya, ilmunya ketika 2 tahun itu, dan juga bahasa Inggris. Kalau itu sudah ready, baru apply gitu. Oke. Terus untuk biaya hidup di sana gimana, Bang? Oke, biaya hidup tadi sudah aku sampaikan, kita free di sini, semuanya ditanggung. Tinggal bawa pakaian bebas begini saja untuk main dan istirahat. Ketika kerja kita ditanggung semuanya, dari makan sampai pakaian. Kalau boleh tahu untuk level reception kira-kira take home pay-nya sebulan berapa, gaji pokok sama service charge? Kisaran berapa, Bang? Living cost gratis. Terus untuk gaji tadi aku sudah sampaikan, ketika teman-teman itu entry level masuknya, kisaran gaji pokok 520 ditambah service charge 500 sampai $1.000. Kalau lagi peak season November, Desember, Januari, Februari, itu di resort aku kerja service charge bisa 1.000. Jadi tinggal ditambahkan dengan basic teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman basicnya 500, berarti 520, berarti 1.520 totalnya take home pay. Dengan salary segini kira-kira untuk biaya hidup di sana cukup nggak, Bang? Nggak ada biaya hidup, gratis. Normal pengeluaran sebulan, oke, nggak ada pengeluaran. Kalau aku kadang-kadang kalau lagi pengen belanja ya ada, paling 1-2 juta 1 bulan pengeluarannya. Kalau boleh tahu untuk proses interview, ada interview dari user dulu atau langsung 1 kali interview aja nanti lolos langsung bisa keterima? Tergantung dari perusahaan ya. Ada yang user dulu, ada yang HR dulu. Jarang sih yang cuma 1 kali interview. Biasanya pasti user dan HR. Nah, kalau lagi libur tetap dapat free meal kah, Bang? Oke, pertanyaan bagus. Kita tinggal di pulau, otomatis kita dapat free meal juga ketika libur. Di Maldives kerja berapa hari libur? Ini anak ini memang sepertinya sudah punya banyak pengalaman ya. Sudah kerja di resort jadi tahu gitu loh. Libur kita 6 hari kerja, 1 hari libur. Dan enaknya di sini itu bisa nabung. Kalau seandainya kita kerja selama 3 bulan, kalau di resort aku tuh boleh selama 4 bulan kerja terus selama 4 bulan baru libur. Jadi kalau 1 bulan itu 4 hari kerja kali 4 bulan berarti ada 16 hari kerja. Nah, ada 16 hari libur maksud aku. Terus ditambah lagi dengan public holiday, ditambah lagi dengan annual leave. Ketika 4 bulan itu annual leave kita dapat berapa sih? Misalkan dapat 4 hari kah, 5 hari kah, 6 hari kah, tinggal ditambahkan kayak gitu. Proses lama nggak ya kerja dari ngelamar sampai kita kerja? Lama. Proses lama sekali, bisa 2-4 bulan. Halo Mister, dadah Hasan. Itu bisa 2-4 bulan. Tergantung seberapa butuhnya sih. Kalau Saneris itu memang butuh, pasti mereka kejar cepat. 1 bulan lebih bahkan kita bisa diberangkatkan. Ada rekomendasi nggak resort apa? Nah, selagi resort itu bintang 5, ya di sini rata-rata bintang 5 sih. Dan rata-rata resortnya punya nama, jadi no issue. Coba aja resort yang buka. Jadi kalau menurut aku sih nggak usah terlalu milih dulu ya. Kalau mau rekomendasi resort besar banyak sekali. Ada Four Seasons, Six Sense, Sepa Blanc, Anantara, Banyantri, Angsana. Banyak sekali resort-resort yang bagus di sini. Budaya di Maldives gimana? Orang di sini baik-baik ya.
baik-baik. Tergantung kita aja ngebawanya gimana di sini. Culture shock aku nggak ada sih. Cuma kalau untuk kerja kadang-kadang berurusan sama orang di sini agak slow. Itu aja. Yang lain oke. Teman kerja selain dari Indo ada dari negara lain juga ya. Banyak sekali teman-teman dari negara lain. Ada dari UK, dari Cina, dari Filipina, dari Thailand, dari Indonesia juga banyak, India, Bangladesh, banyak sekali. Oke, itu semua kompilasi beberapa minggu pertanyaan teman-teman yang semoga terjawab dengan video ini. Aku juga sudah jawab singkat kemarin melewati komen. Semoga ini lebih detail dan membantu penasaran teman-teman untuk di Maldives. Oke, sampai ketemu di lain video. Bagus kan pantainya? Bagus loh. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.